Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Soeharno, SPMP, dan Bapak Dr. Insinyur Sujono, MP, serta para pemuda dari Desa Umbul Martani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Sebelum saya menyampaikan materi saya akan memutarkan video. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam adalah harta yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini. Bangsa yang berpijak pada keleluhuran sejarahnya. Bangsa yang terus tumbuh dan selalu mampu beradaptasi pada kemajuan peradaban. Dihuni oleh jiwa-jiwa yang merdeka, yang tak pernah kenal kata menyerah. Ini kami, inilah kami, bangsa Indonesia. Akan hilang dalam benak kita apa yang dikata oleh Bapak pendiri bangsa. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Inilah fondasi berdirinya bangsa ini. Semangat jiwa muda yang membara harus dapat dimanfaatkan dalam menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Berpikir kreatif, inovatif, berperan di lingkungan tempat tinggal, dan banyak lagi cara yang dapat kita lakukan untuk dunia pertanian. Kejarlah cita-cita luhur bangsa ini. Materi yang akan saya sampaikan pada penyuluhan saya ialah tentang penumbuhan kelompok pemuda tani. Pemuda sendiri adalah harapan suatu bangsa, apalagi pemuda tani. Negara bisa bangkit, bisa berjaya karena pemuda, bahkan negara bisa merdeka juga tidak lain karena kontribusi yang dilakukan oleh pemuda. Untuk memberikan wadah generasi muda agar lebih cinta kepada pertanian, mengajak setiap generasi muda di seluruh tanah air untuk menjadi solusi memperjuangkan pertanian agar pertanian Indonesia semakin jaya dan makmur. Setidaknya maksud dengan tujuan inilah yang melatar belakangi terbentuknya pemuda tani. Kelompok pemuda tani juga dapat ditumbuhkan dari petani dalam suatu wilayah, dapat berupa suatu dusun atau lebih, atau suatu desa yang berdasarkan domisili atau hamparan tergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usaha tani di wilayah tersebut. Penumbuhan dan pengembangan kelompok pemuda tani didasarkan atas prinsip dari dan oleh atau untuk petani itu sendiri. Jumlah keanggotaan dalam pemuda tani berkisar antara 20 sampai 25 orang pemuda atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan, masyarakat, dan usaha tani yang sedang dijalankan oleh pemuda itu sendiri. Berdasarkan tujuan dari penumbuhan kelompok pemuda tani dilakukan untuk mengantisipasi setiap permasalahan dan mengakhiri ketidaktertarikan pemuda pada pertanian, khususnya budidaya padi, dengan prinsip penumbuhan kelompok muda tani berdasarkan kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan, serta kemitraan. Untuk memberikan dukungan serta motivasi kepada para pemuda dalam meningkatkan pertanian, dilakukanlah pemberian penghargaan bahkan prestasi yang telah diraih dengan memberikan berbagai macam beasiswa dan dukungan untuk para pemuda dalam melanjutkan dan meningkatkan sistem pertanian di Indonesia secara lebih modern. Kita tahu bahwa kerap kali anak muda menganggap petani bukanlah profesi yang menguntungkan, padahal faktanya banyak anak muda yang sukses di pertanian. Sektor pertanian yang menjanjikan merupakan sesuatu yang harus kita capai saat ini, karena hal tersebut bukan sekedar mimpi, namun sesuatu yang pasti apabila diiringi dengan kerja keras.
Kementerian Pertanian atau Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) terus mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Program penumbuhan kelompok pemuda tani untuk mengiring para pemuda dalam peduli pertanian dan melakukan regenerasi petani. Pasalnya, kemajuan pertanian di Indonesia ke depannya ditentukan oleh anak-anak muda, karena pemuda mampu mengakses serta menjalankan teknologi pertanian dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menggali cara budidaya secara lebih luas, lebih runtut, bahkan sesuatu yang tidak diketahui oleh petani pada masa kini dapat diketahui oleh pemuda, dan banyak hal secara modern dapat dikembangkan oleh pemuda itu sendiri. Penumbuhan kelompok pemuda tani sama seperti penumbuhan dan pengembangan kelompok tani, hanya saja terdapat perbedaan pada usia. Bila kelompok tani sasarannya ialah para petani dengan usia di atas 40 tahun. Bila kelompok pemuda tani sasarannya merupakan para pemuda dari usia 19 sampai 39 tahun. Sebelum memasuki materi yang lebih dalam, saya mengajak para pemuda yang tergabung dalam penyuluhan saya untuk sama-sama kita memegang setiap dada kita dan kita merenungkan bagaimana kita dapat mengonsumsi sesuatu setiap hari. Dengan itulah kelompok pemuda tani diciptakan, bahwa regenerasi petani sangat diperlukan untuk Indonesia yang lebih maju dalam bidang pertanian saat ini, apalagi untuk mencapai lumbung pangan dunia. Setelah perenungan yang telah kita lakukan bersama-sama, tiba saatnya saya akan masuk untuk menjelaskan ciri-ciri dari kelompok pemuda tani. Yang pertama ialah saling mengenal, akrab, saling percaya di antara sesama anggota pemuda. Yang kedua merupakan pemuda yang memiliki pandangan serta kepentingan yang sama. Selanjutnya, memiliki kesamaan dalam tradisi pemukiman. Itu dalam lingkup seperti yang sebelumnya saya jelaskan, adalah seperti dalam lingkup suatu wilayah. Yang terakhir merupakan adanya pembagian atau tugas tanggung jawab sesama pemuda di dalam kelompok pemuda tani berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya merupakan fungsi kelompok pemuda tani. Fungsi kelompok pemuda tani sendiri terbagi atas 3. Yang pertama ialah kelas belajar, merupakan tempat atau wadah belajar mengajar sesama anggota dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota pemuda untuk tumbuh dan berkembang dalam berusaha meningkatkan setiap pola pikir, setiap produktivitas, dan pendapatan dalam kehidupan yang sejahtera. Yang kedua merupakan wahana kerjasama, merupakan tempat memperkuat kerjasama baik antara suatu kelompok pemuda yang satu dengan yang lainnya, untuk menjadi suatu jalinan yang lebih efisien atau mampu meningkatkan nilai dan kualitas dari kelompok pemuda tani itu sendiri. Yang ketiga merupakan unit produksi. Usaha tani dari setiap anggota kelompok merupakan suatu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha dengan tetap menjaga kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan atas komoditi yang diproduksi. Dalam proses penumbuhan kelompok pemuda tani melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu proses peningkatan setiap pengetahuan pemuda untuk memiliki ketertarikan atas pertanian. Pertanian itu nggak kotor, pertanian itu nggak takut panas, tapi pertanian itu sangat menguntungkan. Dengan adanya kelompok pemuda tani ini sendiri memberikan kebebasan, berarti menghargai para pemuda untuk memberikan segala sesuatu sesuai dengan keinginan dan kesepakatan bersama. Yang kedua, keterbukaan memiliki arti di mana penyelenggaraan setiap
penyuluhan yang dilakukan akan secara terbuka, atau pelaku utama serta pelaku usaha tidak ada keterbatasan, tetapi dilakukan secara terbuka. Selanjutnya ialah partisipatif, seperti semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola, merencanakan, melaksanakan, serta melakukan penilaian kinerja kelompok pemuda tani. Proses penumbuhan kelompok pemuda tani ialah yang pertama, tingkat pemahaman tentang organisasi oleh pemuda itu sendiri. Yang kedua ialah keadaan pemuda, baik atau buruknya kondisi setiap pemuda seperti mental dan kecerdasan dan sebagainya dapat diketahui dari pemuda itu sendiri, seperti prestasi yang diraup, keinginan, dan apa yang menjadi tujuan pemuda itu ke depannya. Yang ketiga ialah keadaan usaha tani yang pemuda itu lakukan. Yang keempat merupakan keberadaan sebaran atau domisili serta jenis usaha tani yang saat ini sedang digeluti oleh pemuda itu sendiri. Bahkan pemuda yang belum melakukan budidaya dapat belajar dengan berkontribusi, melakukan tanya jawab, serta menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk dapat bergabung dalam kelompok pemuda tani dan mulai membawa diri untuk memiliki ketertarikan di dalam bidang pertanian. Sedangkan yang kelima ialah keadaan kelembagaan masyarakat yang ada. Advokasi atau saran dan pendapat, yaitu memberikan informasi dan penjelasan kepada pemuda mengenai pengertian tentang penumbuhan kelompok pemuda tani pada masyarakat untuk memajukan sistem pertanian modern, proses atau langkah-langkah dalam menumbuhkan atau membentuk kelompok pemuda tani, kewajiban dan hak setiap pemuda yang menjadi anggota kelompok serta para pengurusnya, penyusunan rencana kerja serta cara kerja kelompok pemuda tani itu sendiri. Dalam bagian akhir untuk penjelasan materi dari penumbuhan kelompok pemuda tani ini sendiri ialah dilakukan dalam pertemuan. Pembentukan kelompok pemuda tani dapat dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah pemuda yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa, dan diwakilkan oleh penyuluh pertanian setempat sebagai mitra kerja pemuda tani dan instansi terkait. Selanjutnya, kesepakatan pembentukan kelompok pemuda tani dituangkan dalam berita acara pembentukan kelompok pemuda tani. Pemilihan pengurus kelompok dilakukan secara musyawarah mufakat dari anggota oleh seluruh anggotanya. Perangkat kepengurusan kelompok pemuda tani sekurang-kurangnya terdiri dari ketua. Yang pertama adalah ketua yang dapat memimpin kelompok itu sendiri. Yang kedua ialah sekretaris, dan yang ketiga ialah bendahara yang menjadi penanggung jawab dalam segi keuangan serta prasarana yang dimiliki dalam kelompok. Penumbuhan kelompok pemuda tani yang mantap dilakukan dengan kesabaran sesuai dengan tingkat kesadaran para pemuda yang ada, yang mau bergabung dan yang mau membentuk suatu organisasi kelompok pemuda tani ini sendiri. Sebagai tindak lanjut dari penumbuhan atau pembentukan kelompok pemuda tani, pemilihan pengurus, maka diadakan pertemuan lanjutan yang dihadiri seluruh anggota untuk menyusun atau menetapkan rancangan kerja kelompok pemuda tani sendiri. Saya, Maria Sakepti, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemuda yang secara luar biasa telah bergabung di dalam penyuluhan saya kali ini. Saya mendorong untuk para pemuda di zaman milenial ini, kita membangun diri kita untuk kita terus peduli kepada pertanian di negara kita. Karena kita bisa makan, kita bisa mengonsumsi segala sesuatu seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran serta segala sesuatu yang kita butuhkan sehari-hari, ialah kita pasti bergantung kepada pertanian. Oleh sebab itu saya mengajak para pemuda untuk terus mendorong diri kita untuk mencintai pertanian. Apapun profesi kalian, apapun jenis jurusan dalam perkuliahan yang kalian ambil, pemuda tadi mantap!